sore kali ini kita akan ngobrol tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, di pertemuan pekan kemarin juga membahas tentang pendidikan. Kemarin sejarah pendidikan Islam. Nah, ini satu di antara referensinya. Ini ya, sama sih Prof. Muhammad Yunus. Jadi Prof. Muhammad Yunus ini satu di antara ulama kita yang layak untuk kita baca buku-bukunya. Beliau punya tafsir Al-Quran Al-Karim, punya kamus bahasa Arab, punya sejarah pendidikan Islam, dan juga punya, ini yang saya bawa ini, sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ini cetakan yang ketiga. Kalau ini mungkin cetakan pertama atau kedua itu. Kalau ini asli, alhamdulillah. Maksudnya jadi zuriyahnya, anak turunnya Prof. Muhammad Yunus itu kemudian menerbitkan ulang sekian kitab-kitab beliau yang dicari oleh umat ini. Saking memang buku-bukunya diakui sangat penting dan menarik untuk dikaji ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mengislamkan Indonesia, karena memang ini dalam kenyataan sesungguhnya itu memang nah ini satu di antara bukti pengislaman ya. Kopi. Ya, saya mana yang ini apa yang itu? Yang ini ya, siap. Ya. Bingungi dah nanti gitu sangko ya. Gini aja udah. Nah, ada pernyataan menarik dari Prof. Muhammad Yunus di dalam bukunya ini, Sejarah Pendidikan Islam. Beliau menyatakan begini ini. Sejarah pendidikan Islam itu samalah waktunya dengan permulaan masuknya Islam ke Indonesia. Kan itu pernyataan yang menarik. Jadi sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu barengan barengan seiring sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini kan menjadikan kita perlu untuk mengkaji kapan sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia. Secara umum, teori-teori dulu mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia itu sebelum abad ke-12. Ada juga teori, tapi teori orang Belanda nih, Senokrogronya kira-kira tahun itu. Tetapi yang menarik, Buya Hamka dan juga sekian ahli sejarah yang lain itu menunjukkan kepada kita bahwa kemungkinan besar Islam itu masuk ke Indonesia itu bukan tahun itu, bukan abad itu ya, bukan abad ke-12, tetapi bahkan di abad pertama Islam. Ini disebut sebagai teori Arab. Nah, nanti menarik ini, silahkan bisa dicek Jas Mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah. Ini tulisannya Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Ini buku ini sangat penting ya, sangat menarik untuk dikaji. Jadi menurut Dr. Tiar itu ada sekian teori tentang awal masuk Islam. Ini untuk kita mengenali, karena dengan mengenali ini kita menjadi paham. Jadi mengapa kita itu perlu mempelajari sejarah pendidikan Islam. Nah, sebelum kita nanti lihat teori-teorinya. Kan tadi sejarah pendidikan Islam itu beriringan dengan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kenapa kok kita perlu belajar sejarahnya ini, kenapa? Karena dengan mempelajari sejarah pendidikan Islam di Indonesia, kita jadi mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena ketika pendidikan ini berjalan dengan baik, maka bangsa ini juga menjadi maju. Begitu pendidikan ini berjalan tidak baik atau berjalan tidak seharusnya, maka bangsa kita ini juga akan mundur, akan terpuruk. Nah, belajar sejarah pendidikan kita menjadi punya referensi yang jelas. Kapan pendidikan itu berjalan baik sehingga menjadikan bangsa ini maju dan kemudian nanti merdeka, dan kapan bangsa ini kemudian dididik dengan tidak baik atau pendidikan tidak berjalan dengan baik sehingga bangsa ini menjadi terjajah. Kan kita mengalami fase penjajahan, juga mengalami fase kemerdekaan. Nah, di fase
penjajahan itu satu di antara upaya yang dilakukan oleh para penjajah, pengeruk kekayaan Indonesia itu adalah memperbodoh atau membuat bodoh bangsa Indonesia. Sehingga ketika bangsa itu bodoh, dia mudah dijajah. Nah, dengan mengetahui sejarah ini kita jadi fair, jadi jelas. Oh, ini loh pas pendidikan baik, apa yang membuat baik, dan kemudian itu kita jadikan pegangan pedoman untuk melakukan tindakan perbaikan di masa mendatang. Oh, ini loh pas pendidikannya berjalan baik, caranya begini, Indonesia maju merdeka. Oh, pas kemudian pendidikan tidak berjalan dengan baik, sebab-sebabnya ini, prosesnya begini, ya itu yang kita tinggalkan. Jadi belajar sejarah pendidikan itu sangat penting untuk memahami apa yang harus kita lakukan sekarang dan di masa mendatang. Oke, kita kembali sedikit ya ke belakang. Karena tadi kata Prof. Mahmud Yunus, kalau Anda ingin belajar sejarah pendidikan Islam, Anda harus belajar awal mula Islam masuk ke Indonesia, karena kita sedang belajar sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kalau sejarah pendidikan Islam secara umum itu kan dimulai dari zaman Rasulullah SAW, sudah kita bahas kemarin. Nah, menarik untuk dicermati di teori Arab. Teori Arab itu teori masuknya Islam Indonesia itu melalui Arab. Itu diyakini oleh para ahli seperti Prof. Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka ini ada bukunya Sejarah Umat Islam. Ini yang saya masih pakai bahasa yang Melayu ini ya, Melayu Singapura, yang terbitannya Pustaka Nasional Singapura ini. Yang model yang kayak gini nih. Ya, jadi ini menarik karena Buya Hamka ini berpendapat bahwa Islam sudah masuk dari abad pertama Islam, maksudnya abad pertama Hijriah. Jadi ya tidak jauh dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendasarkan pendapatnya ini dari berita Cina dari masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 674 sudah ada berita dari pelancong Cina, dari orang yang musafir Cina yang mampir ke waktu itu namanya belum Indonesia ya, tetapi yang disebut sebagai tanah Jawa atau Nusantara. Nyebutnya itu bukan Nusantara ya, Biladi Jawi mungkin ya, kawasan Jawa. Kawasan Jawa waktu itu bukan hanya Pulau Jawa, tetapi seluruh Indonesia ditambah dengan Malaysia, Singapura, kemudian Filipina, Brunei Darussalam, itu semuanya adalah kawasan Jawa. Nah, di dalam catatan itu, kalau Buya Hamka mengatakan sampai ada 2 catatannya dari pelancong Cina itu, dari musafir Cina itu, bahwa ketika dia lewat di wilayah Jawa, tepatnya di pantai barat Sumatera, makanya ada yang mengatakan itu di Sumatera Barat gitu ya. Pantai barat Sumatera telah ada perkampungan Islam, yaitu perkampungan orang Arab, yang memang Arab waktu itu Islam. Tahunnya 674. Abad keberapa itu? Abad ke-7 berarti kan? Tahu abad ya? Abad pertama kan dari tahun pertama sampai tahun 100. ya enggak, 99. Abad kedua itu tahun 100 sampai sampai ya gitu ya. Jadi kalau tahun 674 berarti abadnya malah abad ke-7. Gitu. Nah, ya abad pertama itu 100 tahun ya, berarti 1 sampai 100 ya, betul ya. 101 baru abad kedua ini ya. Maka ini karena 674 berarti kan dari tahun 601 sampai tahun 700 itu maksudnya ke abad ke-7. Ini tahun 674 berarti abad ke-7. Kan kalau pendapat yang lain nanti ada macam-macam, tapi ini kata Buya Hamka loh, kalau memang jelas ada laporan dari pelancong Cina, bahkan itu kata Buya Hamka 2, tahun 674 itu sudah ada perkampungan Islam atau Arab di barat pantai Sumatera atau di pantai barat Sumatera, ya berarti sudah ada interaksi antara kawasan Jawa ini, Indonesia yang sekarang kita kenal Indonesia ini, dengan Islam. Kemudian
kerajaan Samudra Pasai menurut teori Arab ini di ujung Sumatera juga menganut mazhab Syafi'i akibat pengaruh besar Mesir dan Mekah pada waktu itu. Sehingga raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Gelar ini menurut teori ini berasal dari Mesir. Sehingga teori ini menyangkal teori bahwa awalnya Islam itu datang dari Gujarat. Gujarat itu India. Yang Gujarat atau India itu penganutnya kebanyakan mazhab Hanafi. Kan kita mengenal sekarang Indonesia itu mayoritas mazhabnya Syafi'i. Jadi lebih wajar, lebih masuk akal kalau memang itu datangnya dari yang bermazhab Syafi'i, yaitu yang kena pengaruh tadi Mesir tadi. Nah, bahkan Fatimi di dalam tulisannya Ayyumarti Azra tahun 2004 menemukan ada 2 pucuk surat yang ditulis 2 Maharaja Sriwijaya kepada 2 Khalifah Daulah Umayyah. Umayyah loh, masih sangat awal kan? Umayyah. Surat pertama itu dikirimkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan hanya terlacak bagian pembukaannya saja. Surat kedua dikirim oleh Maharaja Indrawarman yang menginginkan persahabatan antara kerajaannya Sriwijaya dengan kerajaan Daulah Umayyah. Waktu itu terkenal sekali ya, namanya Umayyah itu kan hebat sekali. Bayangkan mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia. Itu kan geger itu, karena Romawi Persia saat itu adalah superpowernya dunia. Nah, kalah dengan Islam yang pusatnya waktu itu di Arab. Yang kemudian setelah meninggalnya para Khulafaur Rasyidin, kita tahu kemudian muncul Daulah Umayyah. Nah, di surat yang kedua ini Indrawarman itu meminta Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masih khalifahnya Umayyah ya, ini masih generasi tabi'in. Kalau Muawiyah tadi masih sahabat, ini generasi tabi'in, mengirimkan guru agama Islam ke negeri Sriwijaya. Jadi dalam surat kedua itu ada permintaan dari kerajaan Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan guru agama Islam dari Umayyah, Daulah Umayyah ke negeri Sriwijaya. Makanya kata Buya Hamka, dengan data yang sejelas itu, teori ini lebih kuat bahwa Islam sudah berinteraksi dengan Indonesia saat itu, yang sebenarnya belum bernama Indonesia ya, itu dari abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, dengan data-data seperti itu. Clear ya ini. Jadi ini teori yang menurut saya paling kuat memang. Nanti ada mengatakan tadi teori kedua, Islam datang melalui India. Itu ya berarti setelah tahun 700-an tadi ya. Ada yang mengatakan yang tadi abad ke-13 atau abad ke-12. Kemudian ada teori Bengali, itu dikembangkan oleh Tommy Pire. Bacanya gimana nih? Tommy Pire ya, tulisannya Tommy Pires ya. Tommy Pire ini bahwa Islam itu awalnya di Semenanjung Malaya datangnya, setelah dari Bengali atau Bangladesh, kemudian ke Semenanjung Malaya dari arah pantai timurnya. Timur itu mana timur? Sana ya, timur ya. Bukan dari barat, bukan dari Malaka, tapi melalui Kanton, kemudian Panrang, Leran, dan Terengganu. Teori keempat itu teori Persia, yaitu bahwa Islam di Indonesia itu datangnya dari Persia yang bermadzhab Syiah. Kemudian yang kelima adalah teori Cina, bahwa Islam itu masuk melalui Cina, yaitu karena sebagian Wali Songo itu kan turunan Cina atau menikah dengan orang Cina. Nah, teori-teori ini kalau kita sebut yang pertama masuk ya, itu ya paling kuat sebenarnya adalah teori Arab tadi, karena jelas ada bukti-buktinya. Nah, bahwa kemudian, nah ini Dr. Anwar Bahtiar mengajak kepada kita bahwa ini nggak perlu dipertentangkan, bahwa ada 5 teori bahwa Islam masuk awalnya dari Arab langsung, terutama dari Mesir dan Makkah, atau dari Hadromaut, Arab Yaman, kemudian
dari India, Gujarat, dari Bengali atau Bangladesh, atau dari Persia, atau dari Cina yang Islam waktu itu ya, itu semuanya bisa kita terima. Kenapa? Bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak satu waktu, tidak satu bentuk, dan tidak satu sebab. Artinya, ya abad ke-7 sudah ada interaksi. Kenapa? Karena ada pedagang-pedagang Arab yang berdagang, kemudian berinteraksi dengan warga dunia termasuk yang ada di Indonesia. Sambil berdagang mereka kemudian menunjukkan, yang namanya orang kan yang membawa keyakinannya, cara berpakaian, cara dia makan kan pasti beda. Nah, sehingga ketika ada interaksi itu kan sebenarnya di situ ada proses transmisi nilai. Nanti disebutkan bahwa para pedagang Arab yang sudah Islam itu memang berperilakunya kan beda. Namanya dia nggak mau makan babi, dia nggak mau minum yang haram. Itu kan jelas. Kalau orang yang tidak membawa nilai Islam kan ya opo wae sing penting dipangan, opo wae sing penting diombe kan. Kalau orang Islam kan nggak gitu. Oh, dia memperhatikan apa makanannya, dia memperhatikan halal haram dari apa yang dia konsumsi, termasuk adalah cara dia dagang. Cara dia dagang kan tidak lagi memangnya kalau dia kuat Islamnya dan memang benar keislamannya, ya dia nggak akan mungkin menipu dalam jual beli. Dia tidak akan melakukan surat Al-Quran itu. Dia tidak akan curang dalam timbangan, al-mutaffifin. Dia akan menjaga itu. Nah, ini menjadi satu di antara sebab mengapa kemudian penduduk Indonesia itu terpukau dengan akhlak para pedagang Islam. Yang memang waktu itu awalnya adalah orang Arab. Ini ada buku, cuma pas nggak saya bawa, tulisan dari Prof. Husain Haikal. Ini satu di antara guru besar sejarah yang dimiliki oleh Indonesia ya, orang Jogja. Dulu ngajarnya di UNJ. Saya pas punya bukunya itu, Sejarah Arab Indonesia. Jadi bahwa menurut teori Arab, dan memang dibuktikan dengan banyak catatan, bahwa memang pedagang Arab itu ketika datang ke Indonesia waktu itu yang masih namanya kawasan Jawa itu memang melakukan interaksi, dan akhlak mereka itu baik. Yang awal-awal datang kan bukan sembarangan. Mereka itu orang-orang yang berdagang, kemudian orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga ketika mereka berinteraksi dengan cara Islami, sehingga memukau para penduduk dalam tanda kutip Indonesia saat itu, sehingga kemudian tertarik, terkesan, dan lalu kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Nah, kembali ke sini. Jadi sekali lagi, dengan banyaknya teori cara Islam masuk ke Indonesia itu tidak perlu dipertentangkan sebenarnya menurut Dr. Tiar, tetapi itu menunjukkan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu memang tidak satu waktu. Awal interaksi abad pertama, nanti kemudian pesatnya perkembangan Islam itu memang terjadi kira-kira di abad ke-12, ke-13 dan seterusnya. Hal ini dibuktikan dengan nanti mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, ini mengikuti pendapatnya Prof. Mahmud Yunus. Jadi kata beliau, memang sangat susah menemukan detail dengan data-data sejarah yang betul-betul bisa dipegang apa saja yang terjadi di awal-awal Islam masuk ke Indonesia. Yang beliau temukan yang jelas-jelas catatannya kaya dan banyak itu tahun 1900-an, berarti akhir abad 18 dan mulai abad 19. Itu memang mudah sekali menemukan catatan itu. Karena memang termasuk kalau kita bicara tentang sejarah pendidikannya, apa yang terjadi, kemudian kalau ada sekolah di mana sekolahnya, bentuknya seperti apa, siapa tokohnya, karena itu penting untuk dicermati nanti kalau kita bicara tentang detail-detail sejarah pendidikan Islam. Nah, maka
teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia yang beraneka ragam itu sekali lagi malah memperkaya kita, karena berarti ada awal masuk dan itu kemudian mungkin sempat berhenti karena satu dan lain hal, lalu kemudian tetap ada interaksi, dan interaksinya itu sangat mungkin bisa dari berbagai arah, bukan hanya dari Arab langsung tadi dengan bukti adanya perkampungan Arab di pantai barat Sumatera, lalu adanya korespondensi antara kerajaan Nusantara waktu itu yaitu Sriwijaya dengan yang ada di daerah kekuasaan Islam yaitu di dinasti Umayyah, dan kemudian nanti interaksi yang mungkin berasal dari bukan hanya dari sana, ada yang dari Gujarat, ada yang dari Bengali atau Bangladesh, ada yang dari Persia, ada yang juga dari Cina tadi. Jadi itu memperkaya, karena berarti proses masuknya Islam tidak hanya satu. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa begitu pula nanti kalau kita bicara pendidikan, karena sekali lagi sejarah pendidikan Islam itu beriringan dengan sejarah masuknya Islam. Maka nanti kita akan juga menemukan bahwa proses pendidikan dari masyarakat yang awalnya tidak mengenal Islam secara syariat ya, kemudian menjadi mengenal Islam dan kemudian memeluk Islam, itu luar biasa. Nah, ini ada yang menarik. Tidak serta-merta. Ini ada satu daerah, satu wilayah, itu sudah punya agama. Kemudian datang agama baru nih. Terus kemudian orang-orang yang sudah punya agama lama itu kemudian dengan serta-merta mau memeluk agama baru itu. Kan jarang yang kayak gitu itu. Uniknya di Nusantara yang sekarang kita nyebutnya Indonesia, yang dulu ya tadi ya kawasan Jawa tadi, itu mayoritas memeluk Islam. Kan unik ini. Jadi bagaimana bisa suatu wilayah yang luas yang awalnya itu sudah punya agama yang cukup mapan, Hindu, Buddha, lalu kemudian ketika Islam datang, itu kemudian dengan izin Allah Ta'ala, itu kemudian Islam itu menjadi agama mayoritas. Itu kan menarik. Berarti ada proses yang luar biasa yang dilakukan oleh dai-dai, oleh mubaligh, oleh para pendidik saat itu, sehingga masyarakat yang awalnya memiliki suatu agama itu kemudian berubah. Dan ingat ya, perubahan agama di wilayah kawasan Jawa yang Nusantara yang kemudian kita sebut Indonesia ini kan bukan melalui perang. Bukan melalui paksaan, la ikraha fiddin, tapi melalui interaksi yang ini kan menarik untuk dicermati. Yang itu bisa kita refleksikan untuk apa yang perlu kita lakukan sekarang. Apalagi ini pas insya Allah berapa hari lagi kita masuk bulan Agustus yang disebut bulan kemerdekaan karena ada tanggal 17. Besok itu ya, pas besok ini. Jadi itu kan sangat penting untuk kita gali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi, sehingga satu kawasan yang luas ini penduduknya mayoritas itu memeluk Islam. Bahkan dulu angkanya sampai 90% lebih. Sekarang nggak tahu, ada yang bilang 88%, ada. Tapi kan masih mayoritas. Sehingga ini menjadi cerminan yang patut untuk kita gali lebih dalam. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa proses masuknya Islam di Indonesia itu Islam itu hanya sebagai pelitur, tahu pelitur ya? Ini ada kayu, kemudian ini kayu ya, terus kayunya itu dipelitur. Cuma sekedar pelitur atau cuma sekedar hiasan. Kalau bibir itu dikasih, perempuan itu dikasih lipstick. Jadi bukan dagingnya. Itu ada yang berpendapat begitu, dan itu ditolak oleh Syed Naqib Al-Attas. Enggak. Jadi komentar-komentar yang mengatakan bahwa Islam itu hanya warna luar, tetap dalemannya itu Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Itu ditolak oleh Al-Attas. Dari mana beliau mengatakan begitu? Ya, Al-Attas ini sendiri itu juga mendukung teori Arab, bahwa memang Islam itu interaksi awal masuk pertama ke Indonesia itu ya dari Arab, dari abad ke-7 tadi. Nah,
beliau membahas, saya sudah khatam itu makalahnya, Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Jadi beliau bikin makalah itu dipresentasikan tahun 1972. Judul makalahnya itu Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Saya itu punya dua, versi lama sama versi yang sudah dicetak ulang. Dua-duanya saya punya, cuma lupa ya. Nah tadi ini bukan dari rumah, jadi saya nggak sempat ngambil. Jadi saya punya cukup banyak bukunya Al-Atos, karena ini memang satu di antara pemikir pendidikan yang layak dicermati buku-bukunya. Jadi selain tadi saya sudah nyebut Prof. Husain Haikal, kemudian Prof. Hasan Langgulung yang kita sudah sebut beberapa kali, itu tulisan-tulisan buku-buku Prof. Syed Naguib Al-Atos, Najib Al-Atos ini juga layak untuk kita cermati. Ini tiga pemikir pendidikan penting yang perlu kita cermati yang agak akhir. Nah kalau Prof. Mahmud Yunus ini kan lebih senior. Prof. Mahmud Yunus, Prof. Buya Hamka, itu kan kelahiran beliau ini. Kalau Prof. Mahmud Yunus kelahiran akhir ini tahun 1890-an kalau nggak salah. Kalau Prof. Buya Hamka tahun 1900-an. Wafatnya ya tahun 80-an. Belum ada lahir ya. Belum. Kalau saya baru lahir beberapa tahun gitu. Itu jadi ini setelah Prof. Mahmud Yunus, Prof. Buya Hamka, itu nanti kita punya ahli-ahli yang luar biasa ya, Prof. Husain Haikal, Prof. Hasan Langgulung, sama Prof. Najib Al-Atos. Nah, di dalam makalahnya itu Prof. Najib Al-Atos mengatakan bahwa yang diambil atau yang dimiliki oleh muslimin Indonesia waktu itu bukan hanya peliturnya. Jadi Islam itu bukan hanya diambil sebagai lipstick, bukan hanya sebagai pelitur, bukan kalau babi terus dikasih label halal, itu enggak. Ya itu sampai berubah betul pola kehidupannya. Dan dari mana itu berasal? Karena pemikirannya sudah berubah, cara pandang. Jadi Islam itu kan memberikan masyarakat Indonesia waktu itu tentang cara memandang dunia atau alam semesta ini, cara memandang manusia dengan sudut pandang yang berbeda. Karena menurut teorinya atau menurut cara pandangnya Hindu, Buddha, itu kan dunia itu, contohnya dunia itu seperti nisbi. Nah, kalau pakai Buddha itu kan kosong itu isi itu kosong. Dunia itu kelihatannya ada tapi sebenarnya nggak ada. Ini kalimat-kalimat yang opo. Kalau Islam bilang enggak, dunia itu yang benar-benar ada. Ini zahirnya ada. Dunia yang jelas-jelas ada ini mazra'atun lil akhirah. Ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Jadi kajiannya Prof. Najib Al-Atos ini mungkin kapan-kapan perlu kita gali khusus ya. Gali khusus mungkin nanti setelah kita kan, kalau Agustus besok insya Allah kita menggali kiprah para pahlawan pendidikan. Nanti kita akan gali secara khusus umpamanya peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang itu disebut secara khusus oleh Prof. Mahmud Yunus ya di sini, karena pasca kekalahan Diponegoro dan pasukannya di Perang Jawa atau di Perang Diponegoro, itu kan Belanda melakukan upaya serius untuk mencegah masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk ngaji beneran. Nggak boleh. Jadi yang bahkan ya pokoknya nggak boleh ngaji Quran tertib, apalagi ngerti tafsirnya. Kalau cuman tasawufan, zikiran silahkan, tapi kalau sudah ngaji ilmu nggak boleh, dibodohi. Nah, kemudian satu di antara yang memulai khususnya di Pulau Jawa, memulai kajian secara serius, tertib, runtut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang tahun 1900-an. Nah, kemudian nanti di Jogja itu melakukan upaya reformasi secara serius adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu dua itu disebut secara khusus di buku ini, terutama di perkembangan Islam di tanah Jawa. Karena itu erat kaitannya dengan sejarah pendidikan Islam. Sekali lagi, sejarah pendidikan Islam ya beriringan dengan sejarah Islam di Indonesia gitu. Nah, nanti insya Allah kita gali itu beberapa kiprah mereka, termasuk ya kalau di Jogja karena
namanya Bapak Pendidikan itu yang disebut adalah Ki Hajar Dewantoro. Nanti insya Allah kita juga perlu melihat. Kebetulan saya punya beberapa buku beliau untuk bisa dicermati. Jadi buku-bukunya Ki Hajar Madalan saya punya, atau tulisan tentang beliau saya punya, termasuk catatannya Kiai Suja. Kiai Suja itu satu di antara murid utama Kiai Hajar Dahlan. Kemudian tulisannya Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari juga sekarang kita bisa dapatkan banyak. Saya juga punya, alhamdulillah. Kemudian juga beberapa karya tulisnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, setelah itu yang juga nanti akan kita kaji besok, ini erat kaitannya dengan tema kita sekarang, yaitu kiprahnya para pendidik muslimah. Jadi kebangkitan pendidikan di Indonesia yang juga membangkitkan nanti kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa lepas dari kiprah para wanita. Ada Raden Ajeng Kartini yang di akhir hidupnya beliau ngaji tafsir secara serius kepada Kiai Soleh Darat. Lalu ada Dewi Sartika, ada para Srikandi pendidikan, bukan Srikandi ya, para mujahidah pendidikan di wilayah Sumatera. Siapa namanya? Rasuna Said. Ya, Rasuna Said dan beberapa yang lain. Gimana kita mikir sih? Nah, itu nanti itu menarik karena kata tulisannya Prof Muhammad Yunus itu sebenarnya memberikan kita gambaran bagaimana proses konkret terjadinya pendidikan Islam di Indonesia, yang itu kemudian mengubah, kalau sebelum kemerdekaan itu menjadi penyiap ya, pemersiapan bangsa Indonesia untuk kemudian siap mengambil alih kemerdekaannya kembali atau siap menyambut kemerdekaannya dan kemudian mengisinya. Nah, Prof. Muhammad Yunus kan menarik. Ini sebenarnya juga perlu dibahas khusus ini, Prof. Muhammad Yunus ini. Karena beliau itu ternyata adalah orang yang pertama kali dianggap mengusulkan adanya madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Bahkan beliau yang dianggap sebagai yang pertama kali memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Oh, kan cakep banget itu. Wah, jadi banyak sekali yang mau kita bahas ya. Nah, makanya untuk kali ini kita fokus ke sejarah awalnya. Jadi, kalau orang-orang orientalis, peneliti-peneliti Belanda atau Eropa mengatakan bahwa Islam awalnya itu hanya lipstik, hanya plitur, itu ditolak mentah-mentah kira-kira gitu ya, oleh satu dianya oleh Najib Al-Athos. Dan beliau nggak main-main, beliau tunjukkan, coba lihat tulisannya Hamzah Fansuri gitu, beliau bilang, mari kita cermati tulisan Hamzah Fansuri itu tidak hanya urusan lipstik, tetapi Hamzah Fansuri itu menulis dengan karakter bahasa Melayu yang isinya itu pemikiran. Jadi naskahnya memang bernilai seni tinggi dan ada isinya. Kalau kita baca Quran kan, Quran itu kan punya isi. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar bunyinya biar indah. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke angkasa. Bukan hanya gitu kan? Tetapi ada isinya. Bukan hanya menceritakan kejadian sesuatu, burung terbang atau kodok melompat, enggak, tetapi ada isi dari karya sastra yang ditulis oleh Hamzah Fansuri. Kenapa itu muncul dari tulisannya Hamzah Fansuri? Karena pengaruh dari Islam. Islam itu kan enggak mungkin dilepaskan dari Quran, enggak bisa dilepaskan dari hadis. Nah, ketika orang itu mempelajari Islam, pasti dia akan mempelajari Quran dan hadis. Dan ketika dia mempelajari tidak hanya menghafal teksnya, Mas Fajar namanya sudah setor 30 juz, itu kan sudah hafal teksnya. Tapi ini sampai mempelajari isinya apa? Kandungannya apa? Nah, ketika mempelajari bahasa Quran yang bahasa Arab atau hadis Rasul, kan untuk memahaminya kan perlu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu luar biasa karena dipilih oleh Allah. Tetapi bahasa Arabnya Quran itu levelnya lebih tinggi dari bahasa Arab umum. Itu diakui oleh para pakar bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu memang luar biasa dan levelnya dinaikkan oleh Quran. Karena Quran itu membuat bahasa Arab itu naik level. Nah, coba bayangkan
orang-orang yang mempelajari Quran, yang untuk dia memahami dia harus belajar bahasa Arab dulu kan. Kemudian dia mendalami Quran. Lalu dia bahwa teksnya Arab iya, tetapi kan dia memahami. Lalu kemudian dari situ dia akan memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda itu kan dipandu oleh Quran, oleh hadis. Dan ketika kemudian dia makan, dia memilih makanan yang halal. Dia minum, dia milih minum yang halal. Dia berpakaian, dia milih yang halal. Ini saya sengaja nih pakai batik ini, walaupun ini batiknya bukan batik asli ya. Kan kalau batik asli itu kan dari kata nimbolan titik, pakai canting, kemudian ada cairan namanya malam, walaupun batiknya bisa siang sih nggak harus malam, tapi nama cairannya kan malam, lalu di batik. Nah kan batik ini kan awalnya terpengaruh oleh Hindu Buddha, itu kan gambarnya buto, gambarnya yang tidak syar'i lah. Maka kemudian ketika masuk Islam, ulama-ulama mengubah batiknya masih ada, kemudian diubah yang gambarnya jelek, gambarnya yang hewan-hewan yang buta-buta, yang pokoknya yang gambarnya yang mengering-ngeringkan itu diganti, dipengaruhi oleh Islam. Digambar apa? Simbolis. Kalau hewannya simbolnya saja, atau diganti dengan tanaman, atau diganti dengan pesan-pesan ideologis. Makanya batik tidak hanya motif, batik itu punya falsafahnya. Ada batik wajik keletik gula Jawa, becik ketitik Allah ketara. Ada batik namanya Wahyu Tumurun, dibikin untuk apa? Untuk iktikaf 10 hari terakhir. Dari apa Wahyu Tumurun? Dari kata sababun nuzul, agar orang itu 10 hari terakhir fokus ibadah, taqarrub ilallah. Kemudian dengan itu moga-moga mendapatkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sejarahnya itu berkaitan dengan turunnya Quran pertama kali. Luar biasa. Jadi itu kan bukan hanya mohon maaf ya, bukan hanya baju gitu, enggak. Bahkan ketika batik ini berkembang konsep Islamnya, itu kainnya aja pakai kain kafan. Kenapa? Agar orang ingat bahwa setiap saat dia bisa mati. Nah itu kan pengaruh Islam itu sampai segitunya. Makanannya yang awalnya asal-asalan, kemudian dengan standar halal Islam menjadi ada standarnya. Minuman juga sama. Kemudian tadi ya pakaian, luar biasa. Nah maka kata Syed Najib Al-Atos, ya Hamzah Fansuri itu memang karya sastranya indah, tetapi bukan sekedar estetikanya. Sebelum Islam atau sastrawan Melayu sebelum Islam itu ya indah, tapi cuman fokus di estetika. Isinya nggak penting, yang penting estetis. Kalau pakai bahasa gitu rima, a, i. Tetapi begitu datang Islam, maka seninya tetap tinggi dan isinya menjadi penting, bahkan lebih penting daripada sekedar estetikanya. Nah, maka oleh Al-Atas Hamzah Fansuri ini beliau anggap sebagai bapak Melayu modern. Bapak sastra Melayu modern itu ya bukan Abdullah Munshi yang terpengaruh oleh Barat, kata beliau, tapi Hamzah Fansuri yang kemudian diikuti oleh Abdul Rauf Singko, Samsuddin Pasai, Nuruddin Ar-Raniri. Sehingga dari situ kemudian naskah-naskah sastra Melayu itu terpengaruh oleh nilai-nilai Islam yang datang tentu saja dari Quran dan hadis. Nah, dari sini beliau mengatakan bahwa memang Islam itu datang bukan hanya lipstiknya, bukan hanya peliturnya. Jadi mamanya gini, ini kan pendapatnya kan rodok ngawur ya. Ngawurnya itu gini, mamanya, lah itu buktinya dulu sebelum Islam datang budayanya kan budaya mamanya orang mati ditahlili. Lah, ya kan beda. Dulu yang disebut itu roh-roh. Kemudian yang ketika orang mati disebut tahlil, la ilaha illallah. Itu ada dalilnya juga, meskipun kita boleh sepakat boleh enggak ya masalah mengamalkannya ya. Karena dalilnya adalah lakinu auladakum bila ilallah, dan ketika orang itu mau mati juga talkinkan la ilaha illallah. Jadi kalimatnya itu sudah menyembah Allah. Kemudian yang dulunya cuma mantra-mantra, kemudian dibacakan Yasin, bacanya surat Quran Yasin. Yasin kan luar biasa. Jadi memang ada upaya-upaya mengubah. Jadi
ini ijtihad ya para ulama. Nanti kalau dibaca di buku ini, nah, mengislamkan tanah Jawa, kan judul kita kan terinspirasi dari ini, mengislamkan tanah Jawa. Di tanah Jawa memang secara khusus peran Wali Songo itu sangat penting. Nah, satu di antara Wali Songo yang perannya sangat penting dalam jihad dan dakwah budaya itu namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang itu banyak menghasilkan, nanti juga Sunan Kalijogo berikutnya dan beberapa yang lain itu banyak menghasilkan karya-karya yang dekat dengan budaya setempat. Nah, karena dikatakan Sunan Bonang itu kan pencipta gamelan. Nah, beliau memanfaatkan yang menurut beliau tidak melanggar aturan syariat dari aspek budaya masyarakat itu untuk memasukkan nilai-nilai tauhid. Yang memang itu bisa dibilang ya namanya ijtihad ya selalu ada baik ada benar salahnya, namanya juga karya manusia itu pasti ada kurangnya. Tetapi kalau kita cermati dari sini itu beliau tetap penekanannya adalah nilai tauhid, nilai-nilai yang sesuai dengan Islam, menggunakan urf atau budaya setempat yang menurut beliau dan para Wali Songo saat itu ini nggak ada masalah. Maka nanti kan mereka menghukum Syekh Siti Jenar ya, yang kemudian menggunakan pendekatan yang tidak boleh. Ada yang mengatakan itu tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan itu hanya untuk pengamalan pribadi yang memang sudah memenuhi syarat dan pemahaman agama yang benar. Sedangkan kalau untuk masyarakat awam ya jangan pakai pendapat manunggaling kawula lan Gusti, karena itu merusak akidah. Karena seakan-akan Tuhan itu kemudian Allah itu bersemayam kepada jiwa makhluk atau jasadnya makhluk, kan nggak boleh. Tapi ini panjang ya. Nah, ini menarik baca buku ini. Nah, kembali ke pembahasan kita, berarti sebenarnya sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu erat kaitannya, bahkan seiring sejalan kata Prof. Muhammad Yunus dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang teori yang paling kuat menurut saya, yang ini sudah disebutkan oleh Dr. Dian Al-Fatihah, adalah teori Arab. Sudah masuk dari abad pertama Islam, yaitu di zaman sahabat yaitu Muawiyah, dan kemudian interaksi itu lanjut terus sampai tadi ada surat di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan kemudian itu ya sempat terhenti karena satu dan lain hal, lalu lanjut lagi melalui jalur-jalur yang lain. Jadi sekali lagi memang tidak satu waktu, tidak satu bentuk, dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa nanti Prof. Muhammad Yunus menunjukkan kepada kita proses Islam di masing-masing wilayah Nusantara waktu itu juga beda-beda. Awalnya mungkin di Sumatera, tapi kemudian nanti kan ke Jawa. Setelah itu Jawa pun itu dimulai dari timur dulu, kata beliau, dari Jawa Timur. Ini teori beliau ya, Jawa Timur, kemudian ke Jawa Tengah dan DIY, baru kemudian ke Barat. Nah, ini tokoh utamanya adalah Wali Songo. Kemudian nanti ke ke Nusa Tenggara, kemudian ke bagian Sumatera yang lain, ke Kalimantan, ke Maluku, ke Papua, dan kemudian ya menjangkau seluruh Indonesia akhirnya. Nah, jadi proses ini, proses masuknya Islam ke Indonesia ini tentu juga diiringi dengan proses mendidikkan Islam ke masyarakat yang awalnya memeluk agama non-Islam menjadi Islam. Kalau pakai bahasa ulama itu ya'udu ilal fitrah, kembali kepada fitrahnya. Karena kan sebenarnya setiap bayi itu lahir alal fitrah, yang kata Imam Al-Bukhari itu maksudnya dinul Islam itu. Cuma kan untuk memahami cara menjalankan dinul Islam, orang perlu belajar tata cara keilmuan Islam, ya tata cara sholat. Betul bahwa tiap jiwa itu sudah mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, dengan al-mitsaq tadi itu ketika belum lahir kan di alam roh sudah dibikin perjanjian antara para ruh dengan Allah Ta'ala. Artinya kan sudah ada itu, ma'rifatullah itu sudah ada. Maka ketika lahir ini Rasul menyebutnya al-fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Al-fitrah ini kata Imam Al-Bukhari yaitu ya dinul Islam itu sendiri. Nah, tetapi ketika lingkungan tidak mendidik dengan baik, maka akhirnya orang-orang yang sudah bayi-bayi yang sudah alal fitrah ini menyimpang dari fitrahnya, dari Islam, ya Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Nah, maka dakwah ini diperlukan untuk mengembalikan orang itu kepada Islam. Dan menariknya sekali lagi,
keislaman mayoritas penduduk Indonesia waktu itu, atau daerah Jawa, kawasan Jawa itu, Nusantara itu, bukan dipaksa, tapi dengan interaksi yang baik. Karena apalagi nanti ini menurut Dr. Tiar itu gini, ketika Belanda datang dan mereka itu hanya sibuk mengeruk kekayaan, itu semakin menunjukkan hebatnya Islam. Karena Islam itu datang sama-sama pedagang loh awalnya. Kan Belanda datang juga awalnya VOC, company ya, perusahaan kan, bukan tiba-tiba negara. Jadi ada Portugis sebelumnya, ada Inggris. Itu kan sebagian besar itu orang-orang Eropa kan datang, kami mau bisnis nih, mau dagang sama kalian. Dari semua pedagang ini yang Masya Allah menunjukkan akhlak baik, kemudian menunjukkan cara yang baik dalam berinteraksi, itu Islam. Pedagang-pedagang yang memeluk agama Islam, khususnya dari Arab. Nanti juga yang datang dari Gujarat dan sebagainya. Itu kan sama-sama awalnya perdagangan. Nah, maka menurut satu teori, dengan datangnya Belanda yang ternyata hanya sibuk mengeruk keuntungan, hanya sibuk mengurus dunia, itu orang itu kan lebih terkesan dengan orang yang datang dengan akhlak baik. Yang datang bukan hanya untuk mengeruk keuntungan, tapi kan datang untuk ayo kita bareng-bareng, sinau bareng, piye. Nah, selain bahwa orang Islam itu kan mudah sekali, simple. Pengen masuk Islam, gampang caranya. Kamu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kan gampang terus itu pelan-pelan. Jadi bukan kemudian takfiri, kamu nyembah kayak gitu kafir, enggak gitu, tapi bertahap. Dan yang disentuh itu terutama adalah nilai sisi batinnya dulu. Makanya nanti kalau kita belajar di ini yang mengislamkan tanah Jawa, yang khusus di Jawa ya, yang Wali Songo ini, itu bagaimana para wali ini, para ulama itu menyentuh hati, menyentuh aspek-aspek batiniah dulu sebelum bicara yang berat-berat. Jadi yang setelah itu kan akidah yang pelan-pelan. Coba lihat alam semesta ini yang menciptakan siapa? Pasti ada penciptanya. Penciptanya itu kalau kita komunikasi sama kita, maksud kita sudah diciptakan kemudian nggak diberi petunjuk, berarti beri petunjuk. Petunjuknya berupa apa? Al-Quran. Nah, itu siapa yang menerima? Nabi. Siapa nabinya? Rasulullah. Sehingga kan masuk akal. Jadi Islam itu memang agama masuk akal ketika diterangkan dengan baik prosesnya. Dimulai dari yang mudah-mudah, basyiru wala tu'asyiru. Ya gitu ya. Beri kabar gembira, mudahkan, jangan persusah. Nah, itu dimulai dari yang gampang-gampang. Makanya pendapatnya Prof. Muhammad Yunus maupun Dr. Tiar Anwar Bakhtiar itu adalah, maupun juga Buya Hamka dan ini ya, Wiji Saksono ya, dalam Islam Tanah Jawa itu adalah dai-dai awal yang membawa Islam ke Indonesia, itu menunjukkan akhlak yang mulia, kemudian fokus ke aspek batiniah, qalbiyah, sebelum nanti bicara yang lebih berat-berat lagi. Jadi ketika keyakinan pelan-pelan diperbaiki, akidahnya diluruskan, baru kemudian kalau mau berhubungan dengan Allah dengan baik, ya Allah itu punya perintah. Apa perintahnya? Sholat. Yuk kita sholat. Gimana sebelum sholat ya? Sebelum sholat ya mau menghadap Allah ya harus bersih-bersih dulu, taharah, begini. Jadi prosesnya itu bertahap. Dimulai dari aspek batin, dari akhlak yang baik sehingga orang terkesan, dan kemudian dimulai dari praktek-praktek yang mudah. Masuk Islam mudah. Dalam tanda kutip cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu amaliyahnya juga yang mudah-mudah dulu sebelum nanti ke amaliyah yang berat. Nah, ini kan pelajaran yang menarik bagi kita, bahwa kalau kita mendidik diri kita, keluarga kita, kemudian anak didik kita juga harus memperhatikan itu, bahwa jangan sibuk dengan beban. Mau masuk pertama hafalan. Itu kan kognitif. Enggak begitu. Tetapi dengan yang mudah, yang ringan. Makanya ulama mengatakan anak didik itu seperti tanah. Maka gemburkan dulu hatinya. Hatinya itu dibikin ini ya. Tanah itu sebelum ditanami itu dibuat agar
subur ya, dibikin subur dulu. Sehingga ketika sudah tanahnya sudah gembur, sudah subur, baru kemudian bibitnya ditaruh. Sehingga nanti gampang sekali bibit ini berkembang menjadi tanaman yang besar. Nah, syajarah itu kan artinya pohon yang kemudian kita ambil jadi sejarah. Maka kita harus kembali ke akarnya tadi. Nah, akar dari satu pohon itu adalah ya syajarah, itu sejarah ini. Maka kita perlu belajar sejarah untuk mengenali pola-pola ini. Maka ketika mengislamkan Indonesia saat itu polanya seperti itu, kita juga perlu mengisi kemerdekaan kita ini dengan cara yang sama. Kita perlu mencermati kembali bagaimana para ulama kita mengislamkan Indonesia, dan kemudian kita melihat apakah kita sudah melakukan hal yang sama atau tidak, karena polanya itu sama. Jadi sejarah itu memiliki pola-pola yang sama. Kebangkitan suatu bangsa itu dulu ada polanya, baik bangsa itu sendiri maupun bangsa yang lain. Kemundurannya juga memiliki pola. Maka kalau kita sudah memahami polanya, pola kebangkitannya begini, ini yang kita lakukan. Dan kalau kita memahami pola kemundurannya atau kehancurannya adalah begini, maka ini yang perlu kita hindari dan cegah. Begitu, Allah alam isya. Karena sudah pengen tapi sudah diberi tanda itu, tanya jawab gitu. Ya. Dari pemirsa mungkin ada yang ingin ditanyakan di kolom chat. Sambil ngopi kita ya. Bismillah. Mas Bagas. Jadi menarik Ustaz dengan proses pendidikan yang bertahap melalui dakwah para dai-dai dari luar Nusantara tadi. Apakah semakna dengan tarbiyah dalam pendidikan kita? Kita sudah pernah bahas ya bahwa pendidikan itu di konferensi internasional pertama pendidikan Islam di Makkah tahun 1977 itu para pakar itu bersepakat bahwa ada 3 istilah yang mewakili pendidikan ya. Tarbiyah satu di antaranya, selain kemudian taklim dan takdib. Tiga-tiganya penting. Kalau tarbiyah itu kan memang kita melihat contohnya di buku sini nggak ada ya. Mana bukunya? Bukunya siapa namanya? Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, bahwa pendidikan itu memang proses bertahap. Yang beliau nyebut sebagai tarbiyah, proses bertahap, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya, jadi ya kita melihat betul bahwa ketika hati itu sudah tersentuh, sudah terpukau, terpesona dengan indahnya Islam. Bahasa guyone apa wae dikeke. Semua dikasihkan. Nanti dinikahkan dengan anaknya, kemudian dijadikan penasehat, sampai kemudian kita tahu nanti sampai masuk ke wilayah politik. Jadi muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Tadi ada Samudra Pasai di sana, kemudian nanti di Jawa ada Demak, ada Pajang, kemudian ada Mataram Islam. Ya, di Jogja sekarang kan juga bagian dari yang dulunya Mataram Islam ya. Cuma setelah perjanjian Giyanti kan kemudian menjadi dipisah antara Yogyakarta dengan Surakarta. Jadi kita melihat bahwa memang dakwah itu perlu dilakukan dengan cara pendidikan. Sekaligus ketika kita mendidik anak, kita juga perlu memahami bahwa ini kita sedang mendakwahi mereka, baik yang belum Islam agar kemudian mau memeluk Islam dan kokoh keislamannya, maupun yang anak ini sudah Islam. Maka kita perlu memperkokoh. Jadi urutan pendidikan juga perlu kita perhatikan. Nah, mungkin nanti kapan-kapan ya ini sebenarnya kalau kita nanti mempelajari sejarah para penggerak pendidikan ya, itu nanti kita akan jadi memahami, oh ini toh proses dari orang seperti ini kemudian dididik dengan cara seperti apa, lalu melahirkan karya-karya seperti apa. Itu nanti juga akan memberi kita banyak pelajaran yang menarik. Ya. Gitu. Insyaallah. Menarik juga tentang tadi bagaimana pada tiap tempat-tempat tadi berbeda model pendekatan dakwahnya. Di Sumatera berbeda, kemudian di Jawa berbeda. Ini sebenarnya tadi yang berbeda itu ini ya, bukan pendekatannya. Secara umum kan pendekatannya tadi kita lihat sama ya. Waktunya berbeda. Iya, waktunya berbeda. Jadi
masuknya Islam ke Indonesia itu waktunya berbeda-beda. Jadi nggak serempak, nggak langsung bareng-bareng nang Sumatera, Jawa, enggak. Tapi kan maka kalau menurut Prof. Muhammad Yunus itu awalnya itu Sumatera dulu, kemudian Jawa. Jadi prinsipnya itu sama, Jadi pendekatannya bukan pendekatan kekerasan, bukan peperangan, tetapi pendekatan dakwah. Jadi disentuh hatinya, kemudian para pedagang, para ulama itu menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan kemudian setelah itu melakukan pendidikan yang tidak serta-merta kepada pembebanan, tetapi yang kolbiah dulu. Makanya sebagian itu erat sekali terutama di Jawa ya dengan yang namanya tarekat. Karena thariqah itu kan lebih ke sufi ya. Sebenarnya kalau nanti ya Buya Hamka menulis buku yang tentang sufisme itu ya. Sebenarnya sufisme Islam itu benar, yaitu karena sifat zuhud. Lebih mementingkan akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sebenarnya benar, cuma kemudian ada pengaruh-pengaruh dari kebudayaan non-Islam yang kemudian mengubah yang awalnya sudah benar tadi itu. Pola hidupnya Rasulullah itu kan zuhud, pola hidupnya sahabat itu ya zuhud. Nah, tetapi kemudian ketika kemasukan dengan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Islam, seakan-akan dia Islam, akhirnya itu menjadi merusak. Akhirnya muncullah sufisme yang tidak lagi sesuai dengan Islam. Tarekat yang ternyata tarekat Islam itu ya bagus, tetapi kalau tarekat yang menyelisih Islam tentu saja itu nggak diterima di dalam Islam. Jadi prinsip masuknya tadi sama sebenarnya, cuma waktu masuknya dan mungkin nanti ada ini ya, ada hal-hal teknis yang berbeda. Contohnya nama saja. Nama kalau di Aceh itu Maunasah, kemudian kalau di Sumatera Surau, kalau di Jawa kan kita nyebutnya Langgar. Itu sebenarnya mirip. Itu kemungkinan besar itu mirip kalau kita belajar sejarah pendidikan Islam itu mirip kutab sebenarnya. Karena kutab itu kan pendidikan yang ngikut ke kiainya atau ke alimnya, ke ulamanya. Maka ketika nanti di rumahnya ulama itu atau di bangunan yang dibikin oleh ulama itu mirip kutab sebenarnya. Karena kutab itu tidak nyambung ke masjid, tetapi kemudian dan memang biasanya untuk anak-anak. Nah, Meunasah di Aceh, Dayah, kemudian ada Dayah itu, lalu Surau, Langgar itu kan dulu memang pendidikan untuk anak-anak. Jadi mungkin teknisnya yang agak berbeda, tetapi sebenarnya pola besarnya sama. Gitu. Baik, Oke, ini ada pertanyaan ya. Disebutkan Wali Songo itu dari Arab atau dari mana? Iya. Ada Wali Songo itu nanti ada perbedaan pendapat. Wali Songo itu apakah wali yang jumlahnya 9 seperti di lagu-lagu itu, atau walinya itu sebenarnya bukan hanya 9. Penelitian Wiji Saksono itu Wali Songo itu sebenarnya jumlahnya enggak hanya 9, dan itu memiliki itu semacam kumpulan para ulama yang bersama-sama bersepakat berdakwah khususnya di Pulau Jawa, yang kemudian itu bergenerasi-generasi. Generasi pertama itu bukan dari Indonesia, bukan dari kawasan Jawa. Ada yang dari dari Arab, ada yang dari Baitul Maqdis, ada yang dari Mesir dan sebagainya. Nah, nanti silakan dicek di sini ya, ada beberapa. Jadi ini angkatan pertama. Kemudian nanti muncullah angkatan kedua. Angkatan kedua itu ada yang dari luar Indonesia, ada juga yang mulai dari hasil didikan di Indonesia. Nah, termasuk yang Sunan Kalijogo itu kan hasil didikan Indonesia. Nah, tetapi sama prinsipnya adalah mereka bersepakat untuk berdakwah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, untuk membimbing masyarakat Indonesia, mendidik masyarakat Indonesia agar bisa menjalankan Islam dengan benar. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, bisa. Benarkah Ali bin Abi Thalib pernah ke Indonesia? Tidak pernah ada riwayat sahih Ali bin Abi Thalib pernah ke Indonesia. Tidak ada. Ya, jadi saya nggak tahu itu. Itu sama seperti apakah Nabi Sulaiman itu yang membangun Borobudur apa gitu, itu juga ngawur itu. Nggak pernah ada bukti sejarah yang bisa dipercaya. Ini menarik juga, kalau kan saya nggak tahu dari mana berita itu tadi ya. Tapi contohnya ada barusan kemarin kan ada berita, ada video sebenarnya, video tim
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berkunjung ke Cina, lalu mengunjungi masjid yang diyakini dulu pernah dibuat atau dikunjungi oleh semacam petilasannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak di sana, karena ada yang mengatakan makamnya di situ. Sa'ad itu makamnya nggak di Cina, nggak, makamnya di Arab Saudi. Nah, lalu benarkah memang ada orang, terutama sahabat, yang pernah sampai Cina? Nah, itu nanti bisa dicek di Islam di Tiongkok. Saya punya buku judulnya Sejarah Islam di Tiongkok. Itu memang pernah ada catatan, ada seorang sahabat namanya Sa'ad, tapi bukan bin Abi Waqqas. Ada sahabat, Sa'ad itu kan nama banyak. Sebagian sahabat ada yang memang namanya Sa'ad. Nah, tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu memang dalam riwayat tidak pernah ke Cina. Tetapi ada seorang sahabat, dia masuk muhajirin, kelompok muhajirin pertama ke Habasyah. Nah, dalam riwayat itu dia bosen. Di Habasyah cuma gini-gini aja, dia berontak jiwa dakwahnya. Lalu dia melakukan perjalanan laut ke arah Cina. Waktu itu kalau nggak salah mendaratnya di Canton atau Guangzhou. Nah, di sana dia bikin masjid. Makanya ada marga Sa di Cina itu yang secara umum itu Islam. Nah, itu merujuk kepada sahabat namanya Sa'ad, tapi bukan bin Abi Waqqas. Nah, untuk mencermati siapa saja nama-nama sahabat yang pernah ke Cina, itu bisa dicek contohnya di bukunya Ki Haji Munawar Khalil, Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau ada merangkum catatan siapa saja nama sahabat yang hijrah ke Habasyah pertama kali maupun yang kedua kali. Nanti juga siapa saja yang syahid di perang Badar dan seterusnya. Itu catatannya lumayan lengkap. Seingat saya buka karyanya Munawar Khalil itu ada beberapa nama Sa'ad. Nah, jadi saya juga waktu itu, ini yang mana ini? Tapi yang jelas bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, gitu. Nah, tadi yang untuk Ali bin Abi Thalib saya malah baru tahu ini, kalau ada yang sampai riwayat pernah ke Indonesia. Enggak. Setahu saya tidak pernah ada riwayat sahih Ali bin Abi Thalib pernah ke Indonesia. Beliau pernah diutus Rasul ke Yaman, tapi bukan ke Indonesia. Ya. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya, siapa pemimpin di masa Wali Songo? Disebutkan di sini yang pertama, paling senior, diseniorkan adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini saya mana ini? Ya, Maulana Malik Ibrahim. Ada yang Maulana Malik Ibrahim itu kalau nggak salah yang kemudian dapat gelar Sunan Ampel ya. Saya sudah lama nggak baca ini, sudah lama sekali saya baca. Maulana Malik Ibrahim ada sendiri, kemudian ada Sunan Ampel. Jadi beberapa riwayat memang Sunan Ampel ini yang kemudian jadi gini. Di Wali Songo itu selalu ada, ini kan dewan wali ya, dewan ulama. Nanti mereka akan memilih pemimpin. Kalau pemimpin ini wafat, nanti akan diganti sama yang lain. Jadi pemimpin Wali Songo itu jangan dikira hanya satu. Ketika beliau wafat, itu digantikan sama wali yang lain. Nah, kemudian mereka kan berbagi tugas. Oh, Pak, ini di Surabaya, ini di Gresik, ini di mana, di Jawa Tengah, kemudian ini di ya Jawa Tengah juga macam ya, nanti ya di Kudus, di Klaten, di Jogja dan seterusnya. Ada juga yang ini Jawa Barat juga mana, di mana Jawa Barat itu Gunung Jati itu mana? Jawa Barat. Cirebon, nah, dan sebagainya. Nah, nanti ketika sunan atau alim ulama yang diutus di sana itu meninggal, itu nanti digantikan. Biasanya dengan gelar yang sama. Jadi kadang gelar Sunan Kudus namanya itu bisa merujuk ke beberapa orang dan beberapa generasi. Ya kayak ada raja kan nanti gelarnya, kalau di Jogja kan Hamengkubuwono kan ada yang 1, 2, 3. Sekarang kan yang kaping sedoso, yang ke-10. Nah, itu gelarnya sama. Jadi para sunan itu, ya, sunan itu sendiri juga menarik. Kenapa kok namanya sunan? Karena itu ada yang mengatakan karena mereka ini yang menguasai dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kitabnya kan disebut sunan tadi ya, sunnah-sunnah Rasul. Makanya kemudian orangnya disebut sunan.
Nah, jadi pemimpin awalnya ini disebutkan awalnya itu Maulana Malik Ibrahim. Saya sempat juga kemudian ke Sunan Ampel, karena Sunan Ampel nanti bikin pondok pesantren awalnya sekolah kecil kemudian menjadi penting, yaitu di daerah Ampel Denta. Kalau kita ke Surabaya itu masih ada namanya, dianggap ini petilasannya Sunan Ampel ya, masjid di Masjid Ampel, namanya kalau nggak salah Masjid Ampel. Saya pernah ke sana juga. Nah, jadi pemimpin ini ketika sudah meninggal di kalangan para wali songo, itu kemudian nanti dipilih siapa penggantinya. Biasanya juga ada urusan dengan senioritas, ada juga urusan dengan keilmuan. Nah, ini Allah alam siap, nanti bisa dibaca ini, atau kapan kita bahas khusus ya tentang mengislamkan, kalau mungkin nanti mengislamkan tanah Sumatera, mengislamkan tanah Jawa, nanti kan bisa pakai, karena ini menarik. Kalau yang ini detail juga. Nah, ini buku-buku seperti ini memang karena buku-buku riset sejarah ya, itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, karena mereka menyebutkan data-datanya, referensinya, dan kayak ini ya, Wali Songo ini ya, Wali Songo itu kan banyak mistisnya, padahal dakwah mereka itu bukan dakwah mistis, dakwah mereka itu malah menghilangkan mistis gitu. Maka kita perlu hati-hati, karena mistisnya Wali Songo itu kalau kita nggak hati-hati itu sebenarnya adalah upaya Belanda dan antek-anteknya untuk menjadikan Islam itu tidak ilmiah. Umumnya wali bisa jalan di atas air, wali bisa mengubah pasir menjadi emas dan seterusnya. Itu kan cerita-cerita yang tidak berdasar, atau sebenarnya itu cerita-cerita simbolis ya, artinya sesuatu yang tidak punya nilai, seperti Bilal bin Rabah itu kan cuman budak, nggak ada guna, nggak ada nilainya sama sekali di masyarakat. Tetapi begitu budak ini menjadi Islam, oh dia nilainya sangat tinggi di mata Allah Ta'ala. Seakan-akan yang dulunya itu cuma sekedar seperti pasir kemudian menjadi emas. Karena Masya Allah Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa Bilal ini belum meninggal dunia, langkah kakinya sudah terdengar fil jannah. Berarti kan nilainya tinggi sekali. Wong sudah dapat kabar masuk jannah, Masya Allah. Nah begitu, Allah alam bisa. Masih ada waktu 10 menit sekira. Ada pertanyaan lantas, bagaimana kita memperbaiki kondisi umat yang dirusak oleh orang-orang barat? Iya, sebenarnya kalimat dirusak orang-orang barat itu juga perlu kita evaluasi. Indonesia itu kalau lihat peta kan di timur nih, baratnya banyak banget. Jadi Arab Saudi aja barat itu ya. Makanya kita kan belajar ke barat. Tapi bukan berarti, nah ya kita paham maksudnya barat itu kan yang mungkin yang orang-orang non-Islam ya. Tapi kata barat sendiri kan sudah masalah bagi kita. Karena kiblat kita itu ke barat, dan barat itu bahasa Arabnya kan Maghrib. Maghribi itu negara Islam, Maroko. Itu negara Islam. Bahkan pro Palestina ya, sangat kuat ya, sangat serius membela Palestina. Minimal masyarakat umumnya. Jadi kalimat orang-orang barat itu mungkin perlu kita evaluasi. Dan kemudian masalah dirusak itu sudah ketetapan Allah Ta'ala. Belum ada yang namanya orang-orang non-Islam di sana. Itu Allah sudah gariskan bahwa akan ada iblis dan wadia balanya, itu akan ganggu kalian agar kalian itu nggak masuk surga. Itu sudah iblis lakukan dari zaman Adam alaihissalam ya. Jadi itu sudah ketetapan Allah. Jadi mau barat, mau timur, mau utara, mau selatan, itu kalau dia Islam dia baik, kalau dia pro iblis, pengikutnya iblis ya dia jelek. Nah, maka kita tidak perlu sibuk dengan upaya musuh untuk merusak, karena memang iblis itu sudah berjanji akan merusak, dan dia akan gandeng orang-orang yang mau sama dia. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ini perintah Allah. Maka hadapkanlah wajahmu ini kepada agama ini secara hanif. Jadi kalau pendidikan ini mau berhasil, kata para ulama, itu ya tidak bisa kamu menggunakan metode non-Islam. Ini nanti silakan ya, dicek surat Ar-Rum ayat 30 beserta tafsirnya. Nanti di situ dijelaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah itu ya, kan itu kaitannya dengan fitrah. Karena setelah itu nanti fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut kata fitrah. Sehingga tidak bisa kita bicara fitrah dan cara menjaga fitrah kecuali merujuk kepada ayat ini. Dan nanti ada sekitar 22 hadis bahkan lebih bicara tentang fitrah. Ini hadis-hadis sahih loh ya. Sehingga dokter yang di situ ada di bukunya ini, Dr. Al-Qarni itu. Bukan Al-Aid ya, tapi Dr. Ali Al-Qarni itu mana ya? Itu ada risetnya beliau, riset doktoral tentang al-fitrah yang kemudian dibukukan menjadi kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahibun Nas Fiha. Nah, jadi kalau mau menjaga fitrah itu ya tidak bisa tidak kecuali dengan apa-apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladankan. Nah, sehingga dengan itu kita tidak lagi sibuk hanya karena sekali lagi tugasnya iblis dan wadiyah itu ngerusak. Wastafziz sudah malah Allah perintahkan sudah kamu perdayakan, kamu ajak terserah, kamu mau provokasi silahkan, tapi orang-orang yang ikhlas menyembah Allah Ta'ala itu akan selamat. Nah, kalimat ikhlas sendiri kalau kita zikir sore itu kan kita doanya amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Ya gitu memang. Kalau mau selamat itu harus mau menggunakan manhajnya Rasulullah, millahnya Ibrahim alaihi salam. Jangan pengen anaknya selamat, keluarganya selamat, tetapi nggak menggunakan yang datang dari Islam. Ya nggak selamat. Karena ku anfusakum wa ahlikum nar, kata para ulama, itu adalah ajarkan dirimu, anakmu, keluargamu dengan apa-apa yang datang dari Islam ini. Apa yang halal, apa yang haram. Sehingga kita clear, jalannya itu enak. Nah, maka nanti ya diingat lagi cara selamatnya gimana. Surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lidini hanifa. Kamu tegak, kamu hadap lurus kepada agama ini, pelajari sungguh-sungguh agama ini, termasuk dalam urusan mendidik. Dan jangan, nanti ditafsirnya gitu, jangan tengok-tengok ke non-Islam dalam mendidik. Karena harus jelas mikiasnya. Loh, apa kita nggak boleh belajar ilmu-ilmu yang datang dari non-Islam? Boleh, asal standarnya adalah Islam. Sebagaimana Rasulullah menegur Umar, karena Umar itu buka-buka Taurat. Umar bin Khattab loh ya. Wah, itu kan levelnya jauh di atas kita-kita ini. Masya Allah, itu buka-buka Taurat aja ditegur. Sampai Rasul mengatakan, apakah tidak cukup yang datang dari agama ini, hai Umar? Bayangkan, itu Umar masih didampingi Rasulullah SAW, itu ditegur karena bersibuk-sibuk dengan Taurat, seakan-akan dari agama ini kurang. Lah, sekarang kita sudah Qur'annya sudah 30 juz, kitab hadisnya sudah banyak, ada kitab Sita, ada kitab Tis'ah. Masya Allah, kok kita ini malah bercapek-capek mengambil dari yang tadi, yang bukan Hanif tadi, malah yang minal musyrikin tadi. Ya pasti error, karena jaminan dari Allah itu kalau kamu mau beres ya fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Begitu ya, Allah alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan sudah terjawab semua nih. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Fatan dan Mas Bagas. Pada sore kali ini kita sudah membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, bahwa belajar sejarah pendidikan Islam juga kita harus belajar bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Dan insya Allah di bulan Agustus kita akan bahas tentang kiprah pahlawan pendidikan di Indonesia. Insya Allah kita akan bertemu di setiap Rabu sore 16.20 dan bersama Salvatan dan pendidikan. Mungkin ya 16.25 tadi kayaknya 16.20 udah siap, tapi mungkin belum siap yang lain. 16.25 ya insya Allah ya.
insyaallah di 1625. Jadi selama pertemuan besok kita akan, sebenarnya banyak sekali tokoh yang perlu kita gali ya untuk kita mengenali sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini. Tapi secara umum nanti kita akan fokus ke beberapa tokoh penting yang sampai sekarang kiprahnya masih bisa kita rasakan, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Hajar Dewantoro, dan kemudian kiprah para pendidik muslimah yang tadi sudah kita sebut beberapa namanya. Tentu tidak semua kita bahas, tetapi itu menjadi gambaran kepada kita bahwa lelaki, perempuan, muslim, muslimah semuanya bisa berkontribusi untuk kebangkitan Indonesia, khususnya melalui dunia pendidikan. Baik. Alhamdulillah untuk pertemuan pada sore kali ini, bagi jamaah dan pemirsa lainnya bisa kita ketemu di Rabu sore 1625. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.